Balik lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang, Six Fams. Ya, kita semua menyadari ya, bahkan tahu jika membaca itu adalah jendelanya dunia dan jembatan ilmu. Yang mana kita semua juga tahu kalau dengan rajin membaca, maka kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang gak ada batasnya. Namun sayangnya, gak semua generasi muda itu mengindahkan budaya membaca, sehingga gak jarang siswa-siswi jika ditugaskan untuk membedah buku dengan literasi gitu ya, maka gabutlah mereka ujung-ujungnya ya, kecuali emang hobinya itu membaca. Nah, gimana ya dengan siswa-siswi yang gak hobi baca? Kali ini kita akan bincang-bincang seru penuh dengan makna pastinya tentang pentingnya literasi bagi generasi muda. Langsung aja yuk, tak kenal maka tak aruf biar makin sayang ya. Kita kenalan dulu dengan Odelia Winega Putri, kemudian Aulia Tri Ambarti dan juga Siti Fatimah. Ketiganya ini merupakan duta literasi. Halo, assalamualaikum semua. Sehat? Jawab dong satu-satu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, ini ada Odet, kemudian ada Aulia, benar ya, sama Siti Fatimah. Ketiganya adalah Siti, benar ya Siti Fatimah ya? Oh, Siti Aminah, saya salah, mohon maaf ya. Siti Aminah ternyata ya. Oke, ketiganya ini adalah duta literasi Sumatera Selatan. Oke. Baik, saya lupa. Nah, iya, duta literasi Sumatera Selatan. Kita langsung saja tanya-tanya nih ya untuk semua Six Fams yang mungkin juga sama menyadari sebenarnya yang namanya membaca itu adalah jendela dunia, ya, kemudian jembatan ilmu ya. Tapi banyak aja yang nggak rajin baca gitu kan ya. Ketika disuruh bedah buku ditugasin, males literasi ya kan? Iya, mungkin saya salah satunya. Oke, enggak sih. Makanya deh. Iya, kebuka deh kan. Makanya saya ketemu sama adik-adik yang keren ini dan kita mau nanya dulu. Mungkin bagi masyarakat awam ya, mungkin kalau untuk yang anak-anak sekarang udah tahu lah literasi itu apa. Tapi masyarakat awam tahu nggak sih sebenarnya literasi itu apa? Sebenarnya literasi itu apa sih adik-adik yang keren? Silakan, siapa yang mau jawab dulu? Oke, dari aku ya Kak. Ya, oke, silakan. Literasi itu memiliki banyak kepentingan dalam kehidupan kita ya Kak. Terlepas dari usia, karena itu merupakan akses pengetahuan yang mana akan memberikan kita membaca, memahami teks, belajar tentang berbagai topik, termasuk sejarah, ilmu pengetahuan, seni, dan banyak lagi. Nah, juga literasi juga bisa meningkatkan keterampilan komunikasi juga Kak, yang mana kita dapat mengungkapkan ide dan pendapat kita melalui berkomunikasi dengan orang lain, dan juga kita bisa mengaplikasikan dalam tulisan. Oke, berarti menurut kalian sama nggak sih literasi itu dengan membaca? Nah, mungkin aku tambahin ya Kak, bener banget nih kata Kak Odel tadi. Tapi di masyarakat awam itu kebanyakan mendefinisikan literasi adalah membaca aja, padahal tuh luas banget ya. Kayak dalam KBBI sendiri itu selain membaca dan menulis, itu tuh suatu cara kita mengelola informasi dan pengetahuan. Terus pengetahuan dan keterampilan kita milikin itu juga termasuk literasi Kak. Sebenarnya itu juga termasuk literasi ya. Jadi nggak cuma baca tulis doang aja. Kayak kita berhitung, kita digital gini nih, ini termasuk literasi juga gitu. Ada juga nih kita suka banget ngitung uang gitu ya, finansial. Nah itu kalau soal duit aja cepet ya biasanya. Hijau matanya. Nah itu juga termasuk literasi. Kak, benar banget. Terus juga ada kewarganegaraan gitu yang berkaitan dengan Pancasila. Nah itu termasuk juga dengan literasi. Ada lagi dengan sains atau pengetahuan alam, itu juga termasuk literasi. Jadi beneran luas banget gitu definisinya. Nggak sekedar cuma baca tulis aja gitu. Iya. Oke, berarti bagi masyarakat awam yang selama ini berpikir membaca itu adalah literasi, bener sih, cuman sebenarnya lebih luas gitu ya. Lebih luas. Nah, Siti mau nambahin? Dan juga untuk nambahin dari Kak Aulia, itu kalau literasi itu memang benar bukan hanya membaca dan menulis, tapi kita harus memahami suatu informasi ya yang ada di sosial media, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi ya Kak. Kita harus lebih memilih nih yang mana informasi itu benar atau tidaknya gitu Kak. Oh, benar-benar harus pilih-pilih ya. Jadi bisa dikatakan literasi itu tidak hanya sekedar membedah buku ya, tapi juga bebas. Bebas ya apapun itu ya. Oke, mungkin bisa dikatakan manfaat dari literasi itu sendiri selain kalau baca kan kita tahu ya, cuma sekedar baca. Supaya para generasi muda tuh tahu loh, sebenarnya literasi itu nggak seribet ataupun mungkin nggak semembosankan orang-orang berpikir kalau ya literasi cuma baca doang gitu. Apa nih? Bisa dijelasin? Kalau dari aku sih itu tuh merupakan penumpahan ide ya Kak. Penumpahan ide, oke. Gak usah
mulu-mulu tentang membaca, menulis, menghitung. Itu tuh lebih, literasi itu lebih kayak mengungkapkan ide kita, terus juga mengungkapkan opini kita. Yang mana kalau misalkan kita itu kan ada yang mengungkapkan tuh gak bisa lewat suara, dia bisa lewat tulisan. Itu juga termasuk literasi. Iya, benar kan. Oh, oke, baik. Ya seluas itu menurut Aurelia. Kalau menurut apa Siti? Kalau Gimana? menurut Siti benar ya Kak yang kata Kak Odel tadi, kalau misalnya literasi itu tempat meluapkan ya, apalagi kalau misalnya dalam segi bagi yang anak-anak introvert tuh kan pasti meluapkannya dalam segi tulisan. Nah dari Oke, bisa disapa halo anak-anak introvert. Halo anak-anak introvert. Jadi kalian itu bisa Iya, untuk bener. menuliskan semua yang ada dalam bener benak dan juga pikiran Iya, kalian, bener. hati kalian. Benar. Gitu. Daripada Dalam kita bertulisan. pendem kan, lebih Benar. baik kita jadi karya, biasa tahu jadi buku solo atau antologi dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, jadi literasi se apa namanya se global itu, seluas itu gitu ya. Oke, kalau Aulia sendiri? Nah, kalau menurut aku ya, literasi itu selain dari kakak-kakak ini juga sebagai obat, Kak. Obat. Iya. Oke. Karena dalam kesehatan sendiri itu tuh ada yang namanya kesehatan mental ya. Jadi kalau kitanya lagi stres atau lagi bingung mau ngapain, kita baca buku yang memotivasi diri kita dan bangun personal branding kita dengan literasi itu bisa banget. Bisa banget ya dengan begitu ya. Jadi literasi itu juga sebagai obat gitu buat ngilangin perasaan-perasaan cemas kita gitu. Dengan kita baca buku, kita baca motivasi dari orang lain dan kita bisa mengobatin diri kita dengan hal itu, Kak. Oke. Berarti selain membaca, menulis, apa lagi nih? Apakah kayak menggambar atau mungkin karya-karya yang lain masuk dalam literasi? Masuk, Kak. Masuk Kayak juga. kata aku tadi kayak ada berhitung itu masuk, kayak kita digitalisasi itu masuk juga, masuk juga ya. sains itu juga masuk dan banyak sebagainya, kayak literasi kesehatan juga ada, Kak. Masuk juga ya. Wah, seglobal itu tadi ya, seumum itu ya, ternyata tidak hanya sekedar membaca begitu ya. Jadi untuk orang-orang awam yang sudah mengetahui literasi, oh ternyata nggak cuma membaca loh ya, menulis, berhitung, menggambar, melukis dan lain sebagainya itu termasuk dalam literasi ya. Benar sekali, Benar Kak. sekali. Oke, nanti kita bakal kupas juga mengenai mereka-mereka yang terpilih sebagai duta literasi Sumsel. Kok bisa ya? Tahan dulu ya. Tahan dulu rasa penasarannya, Six Fams, jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bareng kita berempat ya. Biasanya saya sendiri yang paling cantik loh ya. Ya karena biasanya sih saya sendirian. Ini kali ini saya dikeroyok sama 3 orang. Dan ini ya nggak sembarangan, adalah orang-orang pintar cie. Orang-orang terpilih secara duta literasi Sumatera Selatan. Sebelum kita mengetahui sepak terjang kalian, wih sepak terjang berat ya. Keren banget kayaknya. Keren ya, sepak terjang ya. Kita mau tahu dulu nih, kalian ini dari mana aja sih? Jangan bilang dari tadi, tolong jangan bilang dari tadi, tolong ya. Oke. Dari mana nih? Kalau aku dari UIN Raden Fatah Palembang, Kak. Prodinya Komunikasi Penyiaran Islam. Boleh disapa teman-temannya? Oke, Hai, yang mana nih anak teman-teman, komunikasi? iya. Anak komunikasi nih. Anak komunikasi nih, gitu kan. Komunikasi nih, Bos. Keren banget nih ya. Oke, dari UIN Raden Fatah. Selanjutnya Siti. Kak ini dulu mungkin. Oh, boleh. Aulia. Aku Aulia, aku dari Universitas Sriwijaya. Jadi Boleh disapa teman-teman. Halo, teman-teman. Lihat dong kamera, lihat kamera. halo teman-teman. Oke, dari Universitas Sriwijaya, dari Unsri ya. Iya, Oke. aku prodi keperawatan Fakultas Kedokteran. Nih ya, kalau tadi komunikasi oke lah ya, jago ngomong. Kalau ini ternyata prodi keperawatan, Iya. Fakultas Kedokteran loh ya. Tapi jago juga ngomong. Oke, siap. Oke, Bergeser. halo guys, kenalin nama aku Siti Hai, Aminah dari guys. Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Halo mahasiswa IGM. Mahasiswanya yang lagi dengerin kita ya. Jangan lupa nonton channel YouTube kita @radiosmanam ya. Yang pastinya live selalu setiap hari, dan kali ini juga lagi live loh ya teman-teman kalian yang keren-keren ini. Alright, kali ini berarti bisa dibilang kalian adalah kakak-kakaknya anak-anak SMA Negeri 6 ya. Bener ya, karena udah mahasiswi semua kan ya. Nah, maka dari itu kita pengen tanya nih untuk kakak-kakaknya supaya adik-adiknya bisa tahu gimana sih bisa menjadi duta literasi Sumatera Selatan gitu kan ya. Secara kan pastinya nggak sembarangan pilih dong, ya kan. Penunjukan gelar ini tuh berat. Wih, berat. Tanggung jawabnya maksud saya. Ya gimana bisa cerita? Mungkin Oke. Ode dulu. Kalau dari aku ya Odel, aku awalnya itu kan
skripsian kan. Dan aku alhamdulillah lagi menunggu jadwal sidang aku. Jadi ketika aku untuk mengisi kekosongan aku lihat, aku memang follow Duta Literasi Indonesia dan mereka lagi buka anggota kan, rekrutmen gitu. Aku tertarik dong, kayak misalnya literasi gitu kan. Berarti kita tuh memberikan manfaat, terus juga kita tuh mengenalkan literasi itu di sekitar kita. Betul. Jadi awalnya tuh coba-coba. Oke, berawal dari coba-coba akhirnya berhadiah begitu ya. Coba-coba berhadiah. Kecanduan jadinya. Awalnya aku coba-coba kan. Dan itu pendaftarannya banyak banget ya kemarin tuh ya. Hampir 200-an gitu, Kak. Dari Sumsel sendiri? Enggak, dari seluruh Indonesia. 200-an, oke. Jadi aku coba, aku alhamdulillah lolos administrasi. Nah, setelah itu kita ada kayak training gitu kan. Ada training, terus trainingnya secara online atau online juga, oke. Jadi kita tuh dikumpulin sama kadamnya gitu ya, kalau orang nyebut tuh. Nah, kita disuruh beropini tuh. Kebetulan aku kemarin mendapat gimana sih tanggapan dari generasi muda terhadap politik di zaman sekarang. Wow, berat itu berat ya. Tanggapan generasi muda terhadap politik yang sekarang. Terus? Karena kan banyak ya generasi muda sekarang tuh FOMO, apalagi yang paslon ini, paslon itu ya kan ya Kak. Makanya tadi saya bilang tadi berfoto kita jangan pakai tangan ya. Udah cukup ya. Formal aja kan. Iya, formal aja dong. Terus setelah dari itu ketika udah beropini, lihat lagi pengumuman, alhamdulillah lolos juga. Lagi ya. Sampai akhirnya kami membuat, alhamdulillah itu ada 8 orang ya Kak ya, kita dari Sumatera Selatan. Ada 7 Kak. Ada 7. Ada 7 dari Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah aku dikasih kepercayaan sama teman-teman, aku jadi ketua DLI Sumsel. Oke. Jadi dari berapa orang itu tadi 7 orang kepilih lah, diantaranya kalian nih. Yang bertiga ini. Berarti ada 4 lagi di mana aja ya. Salah satunya di SMA 6 bukan sih? Ada. Boleh sebut dong siapa dong anak SMA 6 yang merupakan duta literasi? Ada Kak Wanda. Halo Wanda. Halo Wanda. Wanda nggak bisa ikutan gabung karena dia udah kelas 12 dan bener banget. Iya, jadi lebih fokus ke belajar, nggak apa-apa kakak-kakaknya dulu ya Wanda ya. Oke, berarti itu ceritanya Odel ya, sampai akhirnya terpilihlah sebagai duta literasi Sumsel dan bahkan ketuanya sekarang ya, ketuanya ya. Geser kita yuk, Kak Aulia dulu boleh. Oke, aku sama kayak Kak Odel ya, aku semester 8 nih teman-teman. Udah semester 8 saat ini? Oke. Lagi nyusun skripsi juga. Dan awalnya gimana nih? Aku kan di rumah tuh sebagai guru private juga nih, jadi kayak lihat anak-anak tuh pada excited kalau lihat buku bergambar gitu ya. Aku tertarik nih mau ngajak anak-anak lebih banyak buat berliterasi gitu kan. Dan aku memang nge-follow juga Duta Literasi Indonesia. Dan waktu itu dia lagi pembukaan anggota gitu kan, mengikuti semua rangkaian seleksinya. Dan kalau Kak Odel waktu FGD-nya dia bahas politik, kami temanya itu digital untuk Indonesia Emas tahun 2045. Waduh, berat-berat semua ini pembahasannya. Terus. Jadi pas pengumuman akhir alhamdulillah aku lulus, dan waktu aku tanya teman-teman ternyata ada juga yang nggak lulus Kak. Ada juga yang nggak lulus dari teman-teman kalian yang sama-sama berminat lah begitu ya. Oke. Jadi nggak sembarangan kan pilihannya. Alright, dari Kak Aulia kita beralih ke Kak Siti, gimana? Oke, mungkin dari aku kakak ini semester akhir ya, aku masih di semester 5. Pantes kelihatan imut ya masih ya. Enggak loh, yang lain imut juga. Yang lain imut juga, nggak apa-apa. Santai, oke. Semester 5 ya. Jadi aku tertarik di ikut Duta Literasi ini karena kemarin tuh aku sempat nulis buku ya Kak, itu masih dalam bentuk antologi, dan juga alhamdulillah sudah terbit 5 buku antologi. Wah, keren. Dan doa ini ya Kak, semoga nanti bisa buku solonya. Amin, keren lo ya, Siti Aminah nih. Aku tergerak nih, aku udah nulis nih apa alangkah baiknya aku tuh ada duta literasinya juga atau lain sebagainya yang menandakan aku tuh memang serius di literasi gitu, ini begitu ya. Sebegitu excitednya gitu loh, kayak mau nunjukin itu gitu. Nggak kaleng-kaleng nih gitu. Yang nulis nggak kaleng-kaleng gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu sampai akhirnya waktu itu ditantangnya apa tantangannya kan? Kalau Aulia tadi tentang apa? Tentang politik, kalau apa tentang digital, kalau Aulia tentang digital. Kalau dirimu? Untuk aku tuh ini lebih ke literasi itu seperti apa yang harus kita lakukan ke generasi muda yang sama seperti ini tadi. Sama seperti pembahasan kita kali ini. Alright, oke. Itu dia tadi ya. Jadi prosesnya mereka lumayan panjang ya, tapi secara online semua ya. Iya, online semua. Ketika sudah terpilih sebagai duta literasi Sumsel juga nggak ada pertemuan gitu, nggak ada meet up kalian ya?
Kami pertama kali meet up itu waktu sosialisasi. Oh, justru. Kan? Justru pertama kali meet up di waktu sosialisasi. Berarti bisa dikatakan kalian saling tidak kenal. Iya. Satu persatu. Jadi mendadak jadi saudara. Jadi saudara seketika ya. Tapi semuanya manggil kakak ya. Iya. Memang diharuskan seperti itu atau bagaimana? Enggak juga sih, biar formal Oh gitu, biar enak. iya, asik. Tuh ya, orang-orang pilihan tuh nggak sembarangan ya, nggak bilang kamu aja, enggak gitu. Iya, benar. Harus saling menghargai ya Iya, satu benar, sama Kak, lain. benar. Oke, itu dia tadi prosesnya mereka dan akhirnya mereka dinobatkanlah sebagai duta literasi Sumsel. Keren ya, dari 7 orang, salah satunya ada di SMA Negeri 6 Palembang juga yang kebetulan nggak bisa ikutan gabung talk show bareng kita, dan 3 orangnya mereka, berarti masih ada 3 orang lagi di luar ya. Iya. Iya, next time mungkin giliran kalian untuk ngobrol di sini. Oke, jadi bisa dikatakan yang membuat kalian terpilih sebagai duta literasi Sumsel itu sendiri apa sih? Mungkin ini kali ya Kak, kalau dari Adel ya. Iya, karena kan banyak ternyata yang ikutan yang lain nggak masuk tuh. Apa yang sebenarnya istimewanya gitu ya? Istimewanya itu apa dari kalian gitu loh? Mungkin kalau dari aku Adel sendiri ya. paham literasi itu apa sih? Karena Benar-benar aku, memahami itu ya. benar paham gak sih gitu kan? Terus juga sesuai dengan data nggak? Soalnya waktu aku training itu emang benar-benar dilihat data dulu kan, data, terus juga emang mengungkapkan fakta gitu kan. Dan aku juga sebenarnya nggak berharap gitu Kak, lolos. Ternyata Tiba-tiba lolos pengumuman malah. lolos. Kayak ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Ternyata yang aku sampai itu diterima sama kakak-kakak kadernya Di sana. gitu kan. Oke, sip. Berarti itu kalau menurut Odel ya. Kalau Odel sendiri kayak gitu. Kalau kalian sama kah? Ya, Melotok tahu tentang literasi gitu. mungkin hampir sama dengan Hampir Kak sama. Odel, tapi aku juga suka nulis Kak, nulis puisi Oh, gitu, quotes. oke. Jadi di IG aku tuh banyak banget tentang quotes ataupun tentang puisi gitu kan. Jadi quotes dan puisinya memang benar-benar ciptaannya ciptaannya Aulia ya, nggak sembarangan. Ada juga Anak-anak literasi ngeri. Terus. Iya, ada juga beberapa yang menang dan dimasukkan ke dalam buku antologi gitu, Buku juga antologi ada. juga ya. Oke, Dan keren. juga waktu itu kan FGD. Nah, itu tuh dinilai beneran kan. Kayak kita nggak boleh diem aja dalam FGD itu. Jadi kita harus berbicara, dan bicara kita tuh harus dengan data gitu. Nggak boleh asal bicara aja tanpa Nggak boleh data asal gitu. ngomong tanpa Mungkin data. itu juga sebagai penilaian yang lebih terhadap pemilihan kami gitu, Kak. Saya jadi ingat debat capres ya. Nggak boleh asal ngomong, harus sesuai data, betul. Oke, tapi ini bukan debat capres, mohon maaf Mirsa. Ngeri banget ya, Iya, mohon maaf ngeri ya, mohon maaf ya. Ini masih duta literasi. Oke. Dari situ Siti gimana? Kalau aku sama sih Kak, dari penguatan pemahaman kita tentang literasi itu Literasi. gimana kan kita ditanya-tanya soal yang saat FGD itu pemahaman kita sejauh apa sih pemahaman kita tentang literasi. Jadi dari situ mungkin dinilai oke, ini paham nih tentang literasi. Nah, mungkin dari situ ya penilaiannya. Dan juga menjadi pendukungnya ya yang prestasi tadi ya Kak, yang tentang penulisan gitu dan lain sebagainya gitu sih Kak. Nggak sembarang pilih jadinya ya. Jadi itulah yang membuat mereka menjadi duta literasi kan. Memang nggak sembarangan guys ya. Mereka sudah punya karya. Kamu kemana di usia sekarang? Ini kan supaya Ya, semuanya pada motivasi, termotivasi ya, kayak ya, kakak-kakaknya yang benar-benar. keren-keren ini gitu ya. Yang sudah memiliki karya-karya baik tulisan gitu kan ya. Aduh, keren banget. Oke, sekarang mungkin ya untuk menjadi duta literasi nih, apa aja sih yang kita perlu lakukan? Mungkin untuk adik-adik yang saat ini, aku juga punya kemampuan ini kok, tapi aku nggak tahu nih caranya gimana. Santai aja dong ngomongnya. Oke, silakan gimana? Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh ini Kak, dulu tuh orangnya pemalu banget. Oh, Nggak berawal sepede justru kayak pemalu? sekarang. Nggak sepede kayak sekarang. Tapi aku lama-lama berpikir mau sampai kapan aku kayak gini, gitu kan? Karena Allah tuh udah ngasih fasilitas yang tubuh yang sehat, terus juga organ yang normal. Kenapa kita harus malu gitu kan? Nah jadi untuk sebagai duta literasi kita pede dulu aja. Ya kami pun bertiga ini sama-sama belajar. Nggak ada yang kayak unggul tiba-tiba jadi duta Instan, literasi, ya, orang yang paling bener. pintar tentang literasi itu enggak. Santai. Dia menggoba-goba, menggebu-gebu dia ya. Semangat Iya, ya, Kak, ya. semangat Semangat itu banget ya. kan. Tapi intinya benar kata Kak Odel ya kan, intinya adik-adik itu nggak ada yang instan deh adik Iya, gitu bener ya. banget, Kak. Kakak-kakak ini juga benar-benar belajar dari nol juga gitu kan, banyak baca dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari Dari aku. Odel, dari Kak Aulia. Mungkin gimana cara masuknya ya Kak? Iya, ya? biar bisa jadi duta literasi kayak kakak-kakak ini gimana sih gitu Mungkin kan. ini sedikit promosi kali ya. Boleh. Mungkin kalian bisa follow Duta Literasi Indonesia. Jadi sebenarnya kami di sini Duta Literasi Indonesia ya, tapi mewakili Provinsi Sumatera Sumsel. Selatan. Nah, jadi bisa di follow itu. Nanti bakalan ada tes untuk
administrasi, terus wawancara dan EGD. Nah di administrasi itu kita ngelengkapin kayak data diri kita, prestasi kita, juga kita tuh disuruh bikin esai kemarin sedikit kan. Itu pun nggak sulit, kita dikasih tema tentang literasi gitu kan, dan kita bikin esai mengenai itu, nggak muluk-muluk sih ya kak ya, yang kita tahu aja gitu. Lanjut dari situ pengumuman nih, nanti kita lanjut ke wawancara, bakalan ada mentornya yang mau wawancarain kita, dan itu pertanyaan juga nggak terlalu sulit ya, kayak nanya apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Oh, kayak lebih ke pribadinya kita aja gitu ya. Gitu kak, dan apa nggak ditanya ya apa kira-kira penemuan yang tahun sekian, enggak ya. Berat sekali soalnya kalau itu. Oh, jadi tentang pribadinya kita aja yang ditanya bener ya. banget. Nanti akan ditanya nih, kalau kamu seandainya terpilih, apa yang akan kamu lakukan untuk duta literasi ini? Gitu Kak. Palingan itu ya. Iya, jika terus, kamu terpilih. Iya, nanti setelah wawancara itu langsung ke FGD, belum pengumuman lagi. Jadi ke FGD dulu. Benar sekali ya Kak ya kemarin tuh. Baru kita bahas-bahas itu Kak. Dan nanti ada pengumuman akhir gitu, finalnya gitu Kak. Oke. Nah, kalau itu tadi berdasarkan sistematisnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya, harus begini begitu. Nah, kalau Kak Siti mungkin kita nanya apa ya, lebih ke sarannya kali ya. Mungkin adik-adik selain membaca tadi kan, selain benar-benar mempersiapkan diri yang benar-benar dari nol ya Kak Odel ya. Apalagi nih Kak Siti nih? Ya mungkin untuk belajar public speaking juga ya Kak. Kita sekarang nih lagi butuh banget nih tentang public speaking, apalagi kalau mau di duta literasi kan banyak nih untuk mensosialisasikan apa itu literasi, karena kan yang kita tahu sekarang literasi itu kan masih belum banyak yang tahu, masih masih awam lah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang mau masuk dari Duta Literasi Indonesia, next kita akan buka di batch 3 di bulan setelah kita bulan 3 ya. Ya, bulan Maret ya. Jadi pantengin terus Duta Literasi Indonesia atau Duta Literasi Indonesia Sumsel untuk info-info selanjutnya, dan juga nambahin dari Kak Aul itu ada pembuatan video Kak untuk mengenai apa sih literasi itu dan bagaimana pandangan kita terhadap literasi tersebut gitu Kak. Jadi itu pentingnya public speaking tuh di situ Kak, untuk literasi ini. Jadi tadi intinya adalah kita perlu ilmu public speaking. Iya, benar banget. Dan kalian bertiga sudah memiliki itu. Insya Allah. Amin. Masih belajar Kak. Masih belajar, sudah mengikuti kelasnya? Kelas public speaking? Oh, secara online saja. Kalau mau secara langsung boleh hubungi saya ya. Oke. Sedikit promosi Sedikit guys. promosi ya. Iya kan. Kita punya public speaking college namanya. Ya, jadi benar-benar belajar public speaking setiap bulannya itu 1 kali sih. Wah, keren dong, keren banget nih ya teman-teman nih. Boleh nih. Boleh dong, boleh banget ya untuk duta literasi ya. Nanti kabarin aja sih ya. Oke deh, untuk Six Fams yang lain yang pengen tanya-tanya bareng kita boleh banget loh ya sama kakak-kakak duta literasinya. Boleh langsung live chat di YouTube channel kita Radio Semanam, atau boleh juga melalui DM Instagram, nanti kita bakal bacain ya. Saya belum cek tadi, nanti pasti ada beberapa yang bertanya. Kemudian dari WhatsApp juga boleh sekali di 0821 652 0606. Sekali lagi di 0821 652 0606. Kita bakal balik lagi sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, ngobrol serunya akan kita pending dulu sejenak. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bareng ketiga gadis cantik Duta Literasi Indonesia Sumatera Selatan ya pastinya ya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Katanya, kakak kemarin waktu jadi Duta Literasi Sumsel, dari mana aja sih kak? Apakah semuanya dari Palembang atau ada dari daerah lain? Oke, siapa yang mau jawab? Ayo nggak usah rebutan, semuanya dapat. Siapa nih? Kak Aulia dulu ya. Oke, boleh, silakan. boleh banget. Jadi gini, nggak dari Palembang semua ya. Aku sendiri dari Indralaya. Oh, ternyata dari Indralaya loh Kak Aulia ini ya. Paling jauh ini. Paling jauh ya. Terus juga ada yang dari Oku. Ada dari Oku juga. Jadi dia belum bisa kesini karena jauh juga kan ya Kak. Nah terus juga kemarin yang batch 1 itu ada yang dari Banyuasin juga. Dari Banyuasin juga ada ya. Jadi nggak harus dari Palembang, tapi se-Sumsel, Sumatera Selatan. Pokoknya Sumatera Selatan ya. Tapi kan kesannya bagi orang yang nggak tahu ya, semuanya dari Palembang, padahal enggak ya. Oke, mungkin bisa ditambahin sama Kak Ode. Boleh? Oke, kalau bener sih kata Kak Aul tadi, nggak mulu-mulu Palembang banget. Ada yang dari Jakabaring, ada yang dari Indralaya, Banyuasin, Oku, terus juga ya udah gitu. Yang terpilih yang 7 orang ini dari Indralaya, dari Oku ada ya. Ada juga yang paling jauh ya. Tapi kebanyakan Palembang. Memang kebanyakan Palembang ya.
Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah takut kalaupun memang dari daerah mana, yang penting Sumatera Selatan. Tolong pastikan Sumatera Selatan ya. Jangan bilang kamu dari Bogor, ya, dari tolong ikut aja Duta Literasi Indonesia aja. Benar banget. Ini kan udah mewakili Sumatera Selatan ya. Oke, ada juga pertanyaan selanjutnya. Kegiatan Duta Literasi itu apa aja sih, Kak? Oke, silakan. Oke, kalau kegiatan kami ini pertama itu sosialisasi ke sekolah-sekolah, Kak. Goes to school, terus juga menyuarakan mengenalkan literasi itu baik. Sebenarnya literasi itu nggak melulu yang harus ke sekolah-sekolah sih, lebih kayak misalnya lingkungan kita tuh, misalkan kayak aku teman kampus, ya udah kita kenal literasi itu kayak gimana. Terus juga selain offline, kami mengenalkan literasi juga melalui Instagram, Kak. Makanya teman-teman boleh dicek deh, Duta Literasi Indonesia _Sumsel. Duta Literasi Indonesia _Sumsel ya. Nanti ada live IG kita di malam minggu ya, dengan saya pembicaranya, hostnya. Oke, promosi dulu kita ya. Oke, hostnya nanti bakal ada Kak Siti Aminah ya yang menemani Siti. Bener kan Siti Aminah? Saya takut salah sebut lagi. Oh, kita mau sapa dulu nih, ada ketua ada komite SMA Negeri 6 Palembang yang bilang keren katanya gitu. Terima kasih dari komite SMA Negeri 6 Palembang ya. Kemudian untuk semua siswa-siswi, guru-guru yang lagi dengerin dan juga nonton live YouTube-nya kita Radio Semanam ya hari ini. Terima kasih banyak, dengerin terus. Next, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Banyak kayaknya yang nanya ya, banyak yang menarik ya ini ya. Nah, Kak, setelah terpilih sebagai Duta Literasi, tanggung jawab apa aja sih yang kalian emban? Emban nggak tuh? Berat. Ini siapa yang mau jawab? Siapa? Aku dulu boleh ya. Oke. Tanggung jawab apa aja ya? Jadi tanggung jawab itu dari diri sendiri ya. Kita tuh sebenarnya nggak terlalu dipaksakan untuk menjalankan program itu, tapi kita harus sadar diri gitu. Oh, jadi sebenarnya tidak ada kegiatan khusus yang mengharuskan kalian tuh harus ke sini, harus ke situ. Kayak Bujang Gadis kan biasanya tuh ada tuh tertata gitu ya jadwal-jadwalnya. Kalau kalian tidak ya? Kalau itu ada program wajib dan juga program mandiri, Kak. Oh, namanya. Program wajib tuh misalnya kita sosialisasi tadi, kunjungan ke perpustakaan dan lain sebagainya. Kalau untuk program mandiri itu diserahkan ke kita sendiri. Oh, yang maksud Kak tadi yang mandiri ya. Oke. Gitu, Kak. Oh, jadi ada kok ya program-programnya begitu loh. Nah, kalau untuk yang mandiri tadi apa aja nih? Kayak selain sadar diri gitu ya. Ya, sadar diri gitu ya. Sadar dirinya itu ke diri sendiri gitu. Sadar diri gitu ya. Ya, sadar diri. Mungkin dia tuh kayak kita misalnya upload mingguan gitu ya di IG gitu. Mau upload apa? Misalnya kayak Sastra Day gitu. Kita upload puisi, cerpen atau pantun, itu kan kewajiban kita sendiri itu. Boleh banget gitu. Atau kita siaran langsung, kayak aku bakalan ada siaran langsung bersama Duta Inspirasi Indonesia ya, kayak. Ya, itu ada 2 untuk yang cewek sama yang cowok. Itu sulit juga tuh untuk masuk situ. Nah, itu bakalan ada sosialisasi bersama mereka, dan juga nanti tuh bakalan ada kami ke perpustakaan daerah. Nah, di situ juga ditawarin nih sama anggota di situ, katanya kalau seandainya mau ke sekolah itu kami akan menyediakan prasarana untuk ke sekolah, misalnya perpustakaan keliling. Jadi kalau kita udah berani untuk bertanggung jawab, ini orang-orang di sekitar kita tuh bakalan bantuin kita gitu. Bakal dibantu kok ya kalau seandainya gitu. Memang ada ya kesadaran diri tadi balik lagi. Ada tambahan Kak Odel? Oke, kalau aku mungkin merangkup itu udah bener semua ya, Kak. Tapi tambah satu lagi sih, ada rencana proker kami yaitu membuat taman baca. Oh, taman baca. Itu di Taman TVRI Palembang, Kak. Oke, keren. Nah, nanti kita bisa collab nanti sama komunitas yang ada di situ. Nanti kita bisa mengenalkan literasi juga di situ, Kak. Itu umum nggak sih, Kak? Umum banget. Oke, nah jadi buat teman-teman jangan lupa ikut ya di Taman Baca nanti. Kapan buka? Itu kapan bukanya? Nah, kamu bisa ganti saya jadi host-nya nggak? Saya pulang. Boleh. Kok saya merasa terancam pemirsa, enggak? Gimana Taman Bacanya kapan ini? Kemungkinan nih minggu ini atau minggu depan, Kak. Minggu depan. Nah, untuk Taman Baca ini sendiri berarti kan kalian itu sudah disetujui sama Duta Literasi Indonesianya langsung ya? Iya, benar banget. Untuk donasi gimana? Open donasi atau Oh iya? Ya, open donasi ya. Jadi siapapun itu buku-bukunya apakah buku bekas, atau harus buku-buku yang baru?
Nah, jadi kayak ini boleh buku baru kalau mau ya orang-orang berdonasi boleh yang banget mau donasi, ya. buku baru boleh yang gitu bekas ya. dan layak baca gitu. Jangan yang beneran disuruh yang bekas, jadi yang kasihnya yang sudah koyak atau kena percikan-percikan apa enggak ya. Aduh tolong yang layak yang masih layak gitu iya. ya. Jadi di sini Taman Baca itu tuh bukan sekedar donasi aja, tapi kita tuh bakalan ada sharing sessionnya gitu. Kayak buku ini bahas apa gitu. Benar-benar. Oh jadi nggak cuma sekedar baca, balik lagi tadi ya. gitu. Kalau cuma sekedar baca biasanya orang-orang males. Iya. Jadi kita bedahnya ya dengan benar-benar bercerita. Sebenarnya ada apa sih di buku itu? Jadi tertarik orang ya. Setuju, memang harusnya sih seperti itu sih. Jadi anak-anak muda juga pada melek gitu ya. Nggak menutup mata. Bukan begitu? Benar Host sekali kedua ya. ini kayaknya host kedua ini. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang lebih ke sekolah-sekolah yang sudah menerapkan ataupun membudayakan program literasi sendiri. Salah satunya SMA Negeri 6. Gimana nih pandangan kalian terhadap sekolah-sekolah yang sudah menerapkan program ataupun budaya program literasi ini? Silakan. Kalau dari Odel sendiri, Masya Allah. Masya Allah. Beda ya. Insya Allah itu ya. Oke. Awal kami Odel tersendiri ya, waktu nyampe tuh kayak anak-anak itu antusias banget kan. Iya ya, Enggak anak-anak kayak SMA 6 anak-anak ya. yang cuek itu enggak. Oke. Benar-benar anak yang merhatiin. Awalnya berpikir kayak aduh ini bakal Aduh, bakal iya. garing nih. Bener, Aduh bakal bener, gini nih. bener. Bener gak sih? Bener, Masih berpikir gitu bener. karena udah ngomongin soal literasi. Aduh bakal garing nih. Ternyata tidak ya. Tidak, Alhamdulillah. Terus waktu itu ada juga yang bertanya. Terus kami sesi tanya jawab. Terus juga ya pokoknya alhamdulillah ya SMA 6 tuh memang peduli gitu kan terhadap siswa-siswanya terhadap literasi. Waktu itu juga kami kunjungan juga ke perpusnya ya kayak kita lihat perpustakaannya juga Masya Allah rapi, bersih, luas. Hai perpustakaan SMA 6. Iya, ada Mbak Weli dan juga Mbak Nur di sana ya. Ada tempat lesehannya bener untuk baca buku, terus juga dilengkapi fasilitas komputer untuk anak-anak yang mau buat tugas kan di situ. Dan juga pegawainya juga ramah banget sih. Waktu kami sharing session Bener itu. banget ya, nggak selain siswa-siswanya juga yang baik tuh, guru-gurunya tuh ramah banget. Nah, itu yang mau saya tanya, guru-gurunya gimana nih guru-gurunya ketika kalian datang bersosialisasi gimana? Ayo silakan pasang telinganya guru-guru SMA Negeri. Salut banget ya Kak ya, luar biasa gitu kan. Enggak usah menjilat ya, biasa aja ya. Enggak bercanda. Jadi memang benar-benar nggak nyangka gitu ya. Kami Gitu, disambut welcome. banget kan sama guru-gurunya gitu. Terus juga tadi kemarin tuh ada salah satu guru yang nungguin kami sampai selesai gitu kan. Sampai selesai. Iya, luar seneng biasa banget rasanya. gitu kan. Nah, boleh di-spill siapa nama gurunya? Aduh, siapa kayak Nah, ini dosa nih. saking apa ya tercair suasana. untuk Saya ngobrol mencari situ, Mbak. ya, suasana ya. Oke, baiklah. Mungkin guru yang dimaksud bisa chat saya. Ya. Nanti kita apa ini mereka nih? Bercanda. Oke, kalau seperti itu, ini kan berarti kan kalau kalian memandang kayak sekolah-sekolah salah satunya mungkin SMA Negeri 6. Sekolah mana lagi sih selain SMA Negeri 6 yang sudah menerapkan atau membudayakan program literasi ini sendiri? Yang kalian tahu. Kalau dari aku sendiri ya, aku riset di Instagram itu SMA 17. SMA 17 terus juga. SMK 2 sama SMA 5. Nah, dari yang keempat tadi apakah semuanya sudah dilaksanakan sosialisasi atau baru SMA 6? Belum, baru SMA 6. Baru SMA 6. Kita perdana. Bangga ya. Oke, nah dari dukungan yang kalian lihat sebagai Duta Literasi Sumatera Selatan ini dari saya sendiri sih ya, dukungan sekolah-sekolah atau mungkin perguruan-perguruan tinggi terhadap program-programnya Duta Literasi ini seperti apa menurut kalian, teman-teman? Oke, kalau dari aku ya, aku kalau dari UIN Raden Fatah Palembang itu alhamdulillah kan perpustakaan yang di kampus B Jakabaring itu Kak udah bagus sih, udah bagus, fasilitasnya juga udah lengkap, buku-bukunya, terus juga ada skripsi. Jadi teman-teman yang semester akhir nih ya guys, itu bisa dicek guys, ya. juga di UIN kampus B karena emang udah lengkap S1, S2, tesis gitu kan, itu udah lengkap banget. Jadi menurutku dari universitas sudah mendukung sih, baik dari fasilitas, terus juga tempat-tempat untuk bacanya gimana, suasananya gitu. Sudah sangat mendukung ya untuk itu ya. Kalau dari yang lain? Nah, aku setuju sama Kak Oda ya. Nah, juga dari pemerintah nih Kak, dukungannya ya. Iya benar banget, dari sekolah dan juga perguruan tinggi, pemerintah juga ya. Sebenarnya udah diatur dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Itu tuh ada 3 pilar untuk mewujudkan minat baca gitu. Itu pertama dari
keluarga gitu. Dukungan dari keluarga dulu itu yang utama ya, yang paling karena penting. itu madrasah pertama kan Ya, bagi anak-anaknya. betul. Nah, Ini calon ibu yang baik, masya Allah. Masya Allah. Bukan lagi ya. Tabarakallah. Ya. Dan kedua Kemudian selain madrasah itu tadi ya. Nah, yang kedua dari satuan pendidikan. Nah, kayak di sini kan udah ada penerapan literasi gitu kan. Di tempat aku juga ada gitu. Jadi anak-anak itu bakalan ada sekitar 15 menit untuk literasi gitu juga ada. Dikhususkan. Iya, Oke, dan tempat aku juga ada pojok literasi setiap kelasnya gitu. Jadi di kelas itu bakal ada pojok literasi di mana anak-anak tuh bisa pinjem buku di situ gitu setiap kelas gitu. Lanjut yang ketiga itu masyarakat. Pilar yang ketiga itu masyarakat. Jadi pemerintah itu punya program yaitu TPBIS, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi di situ tuh pemerintah itu menyediakan perpustakaan ke desa-desa. Jadi ada sekitar 3.262 perpustakaan yang telah sejalan dengan desa gitu. Jadi telah banyak dampaknya itu ke 3 juta masyarakat yang telah merasakan dampak baiknya gitu. Dari literasi itu sendiri jadi, ya. itu sebuah bentuk dukungan terhadap literasi gitu. Betul. Berarti benar-benar sekarang yang namanya literasi, wah sudah mewabah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau penyakit kan mewabah tuh, sudah sebegitu mewabahnya loh ya. Alhamdulillah ya Gara. Dukungan pemerintah tadi, masyarakat ya kan. Satuan pendidikan dan keluarga yang paling penting. Madrasah utama tadi. Calon ibu-ibu nih bos. Calon ibu nih bos, ibu soleha ya. Oke, mungkin dari beberapa sosialisasi yang sudah kalian jalani, ada nggak sih saran mungkin ya untuk sekolah-sekolah atau mungkin untuk perguruan tinggi yang sudah kalian jalani sosialisasinya, apa sih yang kurang gitu loh untuk mendukung program kalian gitu? Mungkin Siti dulu, dari tadi dibilang sih suka gitu. Gimana Siti? Mungkin aku belum ikut sosialisasi ya kemarin, jadi bingung ya. Jadi belum terlalu juga tahu. Kurangnya gimana belum tahu pasti gitu kan Kak. Nah, tapi nextnya kita untuk sosialisasi literasi ini mungkin dari satuan pendidikan itu sudah mendukung juga. Jadi bisa dibilang ya literasi itu bisa apa ya ditingkatkan lagi ya tentang siswa-siswinya untuk memahami itu literasi. Oke. Ini karena memang Siti belum ngikut ya sosialisasi. Nah, mungkin untuk Odel atau mungkin Aul yang sudah ikut sosialisasinya, gimana pandangan kalian? Oke, kalau dari pandangan aku sih lebih ke lingkungan ya Kak. Oh, lingkungannya. Kalau fasilitas mungkin ada Sudah sekolah ada. yang peduli, ada yang memang biasa aja, tapi lebih intensnya tuh lingkungan. Karena anggap aja nih Kak, kita belajar bahasa Inggris gitu kan. Kita ngomong bahasa Inggris dikit aja kita ke teman kita, pasti langsung dijulitin kan. Betul. Kayak so Inggris kamu tuh, kayak so Inggris gitu kan. Iya benar. Nah, langsung jadi kayak gitu. apa yang kita yang mau belajar gitu kan, mau Tapi juga, malah dipatahkan. malah dipatahkan sama gitu orang-orangnya kan. seperti ini ya. Jadi oknum nih, oknum bener memang banget, nggak Kak, semua. bener. Jadi menurut aku lebih ke lingkungan sih, dan juga sih pesan ya dari aku teman-teman. Kalian itu menemukan versi bahagia kalian, menemukan versi versi peduli, cinta dengan diri kalian sendiri tuh ya tanggung jawab kalian. Gak usah mengharapkan dari orang lain. Ya, kalau pengen bahagia, pengen happy itu tanggung jawab kita sendiri. Kita sendiri yang cari kebahagiaan itu gitu ya. Mungkin kalau dari duta literasi ya itu dia tadi dengan literasi kan. Maybe bisa jadi adik-adik semuanya juga sama kakak-kakak ini gitu kan ya. Jangan harapkan kebahagiaanmu dari orang lain. Iya, benar banget. Terus cari sendiri. Ciptakan, rasakan untuk diri sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi, tapi mungkin terakhir adalah closing statement ya. Mungkin bisa disampaikan ke adik-adik supaya bisa lebih menghargai, lebih membudayakan literasi itu seperti apa ya kakak-kakak semua ya. Sabar ya, nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. 6pm jangan kemana-mana, terus bersama kami di Six Radio Siar Anak Muda Palembang. Yang pernah merasa hancur sih sebenarnya wajib banget untuk dengerin talk show-nya kita ya, karena ini adalah orang-orang terpilih yang membuat kalian tidak akan hancur lagi. Karena kan selalu memberikan memberikan ilmu untuk yuk move on yuk gitu kan ya. Cintai dirimu sendiri, kayak Kak Odel tadi yang awalnya adalah orang yang pemalu, tapi akhirnya ternyata bukan malu-maluin bukan ya? Enggak dong, justru malah sekarang jadi berprestasi menjadi duta literasi Sumsel. Saya kali yang malu-maluin enggak ya? Iya, begitu juga dengan Kak Aulia dan juga Kak Siti kan. Maka dari itu untuk yang ngerasa kayak aduh butuh banget teman, butuh banget support, ikut duta literasi ya. Nah, setidaknya kita harus tahu dulu gimana sih caranya membudayakan literasi
pada generasi muda yang notabene-nya begitu ya, untuk membaca aja aku sulit, bukan males ya, lebih ke males. Meskipun memang nggak semua siswa-siswi itu yang malas membaca, tapi kebanyakan begitu ya. Saran dari mungkin dari kakak-kakak Duta Literasi Sumsel supaya adik-adiknya itu jadi kayak apa ya, tertarik, excited dengan berliterasi. Nah, silakan nih kakak, siapa nih? Kakak siapa? Kakak Aul, Kakak Siti? Aku dulu. Aul, silakan. Nah, mungkin bagi adik-adik ya yang males membaca gitu, inget nanti di akhir kalian tuh bakalan menentukan tujuan gitu kan. Betul. Kalau kalian males dari sekarang gitu kan, pas di akhir kalian tuh bakal nyesel gitu. Bener banget. Kenapa gitu? Karena banyak banget nih adik-adik SMA yang dia kelas 10-nya males, kelas 11-nya males, pas kelas 12 tuh gelabakan gitu. Bingung mau ngapain gitu kan. Jadi aku pernah baca juga nih Kak ya. Kita itu sebenarnya prasarana dengan sarana untuk literasi tuh udah disediain sama pemerintah tuh udah banyak gitu kan. Banyak ya padahal. Tapi, minat kita yang rendah. Nah itu dia tadi, minatnya itu masalahnya kan. Kemampuan kognitif kita juga masih rendah gitu. Juga kita tuh masih banget yang kayak menstigma orang-orang yang baca buku tuh kayak apa sih, kuno banget gitu. Banyak banget sekali. gitu. Kayak cupu banget gitu kan. Iya, Padahal betul. dengan kita berliterasi itu tuh kayak kita tuh buka dunia kita. Iya, gitu. cakrawala dunia tadi ya nggak sih? Iya. Kayak salah satu quotes yang aku baca gitu. Salah satu hal yang paling mewah itu ada sebuah keberanian untuk bermimpi gitu. Kalau kitanya bermimpi aja nggak ada aksi gitu, percuma gitu, nggak bakal kecapaian gitu. Kalau cuma sekedar mimpi doang, Iya, mah kapan bener kecapeannya banget. gitu ya. Iya, kalau itanya pernah nggak sih mengalami kegagalan? Pernah banget. Ya. Dulu aku tuh suka banget sama baca buku. Tapi karena suatu trauma, aku berhenti Kak gitu. Untuk membaca buku. Iya, aku justru nggak suka baca buku. Tapi aku ganti hobi itu dengan nulis gitu. Oke. Iya, jadi kalau adik-adik nih kayak ngerasain kegagalan, jangan berhenti di situ aja, tapi cari penggantinya gitu. Biar kitanya juga bisa bangun personal branding kita gitu. Yes, cakep tuh ya. Iya. Biar kita bisa bangun personal brandingnya Iya. kita sendiri. Kalau Harus ada emang backup. kalau emang ngerasa kayak aku nggak suka lagi nih, harus cari lagi gitu Iya ya. Apa dong. nih? Apa yang buat kita jadi semangat begitu Iya. ya? Terus Oke. juga lingkungan nih. Lingkungan, Kalau penting ngerasa banget. lingkungannya toksik, ya udah tinggalin gitu. Jangan takut untuk memulai dengan orang baru yang Orang-orang lebih yang baru. produktif gitu. Daripada yang toksik, tapi Iya. dipertahankan kan begitu. Iya, benar banget. Mungkin itu dari aku sih. Kalau dari Oke. kakak-kakaknya gimana nih? Oke, mungkin Kak dari Siti? aku untuk yang orang-orang yang masih notabene tuh males ya Kak Yes. buat membaca itu mungkin kita harus melakukan perubahan nih dalam diri sendiri gitu kan. Harus keluar nih dari lingkungan yang seperti ini, apalagi yang kita tahu membaca adalah jembatan ilmu yang mana itu sangat memberikan kita ilmu pengetahuan yang lebih mendalam gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih malas membaca, cobain aja nih keluar dari hal tersebut untuk nyobain misalnya buat list nih atau apapun itu yang terkaitan kalian harus jadwal harian, aku nih harus selesaiin berapa halaman hari ini membacanya. Nggak usah banyak-banyak, dari dikit aja dulu, misalnya 3 halaman atau 5 halaman dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kalian untuk tertarik dengan yang namanya membaca. Lama-lama jadi cinta gitu bener ya. banget, Jadi kayak Kak. perkenalan dulu dengan 3 halaman tadi kayak bener. kata Kak Siti ya. Oke. Kalau nggak kita duluan yang mau mulai ya siapa lagi kan gitu bener ya. banget, bener. Oke, Kak Odel gimana Kak Odel? Kalau dari aku udah bener sih, udah setuju banget sama Kak Au sama Kak Siti kan. Ya kita tuh aku pernah baca juga di Instagram. Kalau kita punya mimpi yang besar, usahanya itu juga harus besar. Kayak nih kita anggap aja kayak mie instan ya Kak ya. Mie instan aja ada prosesnya untuk bisa dimakan. Jangankan mie instan, air ya, air juga ada aja, proses. iya, nggak ada yang langsung Instan, jadi bener, itu ha. nggak ada. Makanya kalau dari aku sendiri sih, makanya kita itu harus menerima diri sendiri dulu. Kita tuh ya udah ketika udah diciptain, berarti Allah tuh mengizinkan kita tuh untuk menjadi yang bermanfaat, terus juga nge-branding diri kita juga. Ya udah kita terima, kita hargai, kita cintai ya. Benar kayak kata tadi. Setuju sih saya. Kalau bukan orang lain ya siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi begitu ya, bener banget. Ya intinya itu dia tadi ya, cintai diri kita sendiri dulu, terima diri kita sendiri dulu. Ada orang yang bilang aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, langsung kayak ngecap dirinya itu buruk bener begitu kan, banget itu. ngejudge dirinya buruk ya. Kalau diri kita sendiri aja nggak menghargai
menghargai diri kita, gimana orang lain mau menghargai, bukan begitu kakak-kakak? Betul ya, baik. Aduh, pengen banget berlama-lama, tapi apalah daya waktu tak sampai guys ya. Jadi kita sudah berada di penghujung program. Mungkin sebagai closing statement nih, kita bakal dengerin seperti apa kakak-kakak Duta Literasi ini memberikan pengharapan lah ya, bisa bilang ya, harapan dari kakak-kakak semuanya untuk generasi muda sekarang ini agar bisa lebih membudayakan namanya literasi. Silakan mulai dari Kak Odel dulu. Harapannya teman-teman, semoga dengan keberadaan kami bisa maksud itu memotivasi kalian untuk kayak wah, ngelihat Kak Odel nih, ngelihat Kak Aul, ngelihat Kak Siti, mereka aja bisa, kenapa aku enggak? Ya, karena benar. Kami tuh enggak nggak terlalu fasih banget dalam literasi. Kami juga dalam proses belajar. Nah, tapi kami ini memang punya minat untuk maksudnya itu perlahan berubah menjadi lebih baik gitu loh. Karena masa muda tuh cuma sekali teman-teman, seriusan, nggak bisa diulang lagi 2 kali. Kita udah dikasih kesempatan, ya udah kita jalanin, terima prosesnya, nanti hasilnya tuh bakal ada. Tenang aja. Ingat ya, yang namanya proses itu memang nggak gampang ya kan. Sekali. Tapi ketika sudah menjalani prosesnya dengan benar, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Iya, benar sekali. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bagus, berarti kalian masih fokus. Karena sudah jam segini ya makan siang. Oke. Jago ngeles kan? Emang harus gitu. Oke. Oke, kalau dari Kak Siti sama Kak Aul? Ya, harapan aku ya, semoga anak-anak muda sekarang ini lebih bisa meningkatkan literasinya. Karena malu loh, kita tuh pernah berada di peringkat nomor 2 paling bawah sedunia, Kak. Wah, iya, jadi sedunia dong. Iya, Indonesia. Jadi ada 62 negara dan kita peringkatnya 61, Kak. Ya, malu banget gak sih? Makanya kami di sini mau ngajak teman-teman. Boleh nyembunyiin gitu. wajah nggak? Ya ampun, kita ke 61 ya ternyata ya. Bener banget, kayak target pemerintah tuh 71,04%. Tapi kita cuma nyampe 58,6%, Kak. Gimana tuh? Malu dong, apalagi anak-anak muda gitu. Anak muda, come on ya. Iya, bener banget yang kata Kak Odel itu. Kita harus cintai diri kita sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, orang lain tuh bakalan memandang kita tuh lebih kayak wah, produktif banget. Iya, kayak, benar. Enak banget dilihatnya orang ini karena kita udah cinta sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita udah cinta sama diri kita, pastinya kita akan memberikan yang terbaik juga untuk diri kita kan. Nah, dengan kita memberikan diri kita yang terbaik, pasti orang-orang juga melihat, wah, positif vibe banget nih orang. Nah, iya kan? Setuju aku, Kak. Iya kan, setuju ya. Setuju. Oke, baik. Dari Aul, udah cukup? Udah. Kita ke Kak Siti, gimana Kak Siti? Mungkin untuk harapannya untuk generasi muda ya, ayo nih kita bangkit ya, kita melek digital, kita melek literasi itu seberapa pentingnya sih literasi di Indonesia itu, dan juga mari kita bangkitkan diri lagi untuk bisa nulis atau membaca dan lain sebagainya, karena kan kayak Mbak Ayu yang sudah bilang tadi, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Nah, jadi ayo nih buat generasi muda, jangan lupa untuk bangkit, kita budidayakan lagi literasi yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Oke deh. Jadi benar-benar kita sendiri yang harus mencintai diri kita, dan kita sendiri yang harus memulai. Benar banget, Kak. Iya kan? Kalau nggak kita duluan yang mulai, mau siapa yang nolong kita coba? Kita sendiri kan gitu. Dan kalau mau mulai itu harus punya pengetahuan gitu. Bener. Iya, maka dari itu harus memulainya itu dengan ya mungkin nggak usah terlalu berat tadi ya, kayak kata Kak Siti, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar ya boleh lah untuk awal-awal. Lama-kelamaan kok jadi enak ya ngebaca ya kan? Bener banget itu, Kak. Baru deh. Lagi pula manfaatnya cuma untuk diri kita Dari juga kita sendiri. Kita memperoleh hasil dari yang sudah kita usahakan gitu kan, Kak. Gitu. Bener-bener wawasan nih orang luas ya gitu kan ya. Ya kan, dengan kita berliterasi jadi orang-orang berpikir gila, wawasan dia luas banget. Wah, harus temenan sama dia nih gitu kan ya. Positive vibes ya. Kita punya magnet gitu kan. Iya benar, punya daya tarik magnet ya kan. Jadi orang-orang pada berpikir kayaknya harus banget sih berteman sama teman-teman literasi gitu kan. Kayak duta literasi kita. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk waktunya, informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan harapan kalian semuanya bisa tercapai ya. Nggak jadi nomor 2 terakhir lagi kita. Jangan sampai ya. Ya, dan makasih juga untuk teman-teman yang sudah nyimak live chatnya, yang sudah nyimak YouTube channelnya kita. Live-nya kita, thank you. Boleh dadah-dadah. Iya, thank you ya. Dan yang pastinya juga sampai ketemu lagi. Dan yang masih juga nih, kita makasih banget untuk semua adik-adik siswa-siswa SMA 6 yang sudah ikutan bergabung dengan bertanya ya pada kakak-kakaknya. Jangan cuma nanya doang, tapi benar-benar lakukan aksinya. Ya.
balik lagi, kalau bukan kita yang memulai, Siapa lagi? Oke. Makasih banyak ya semuanya ya. Hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa lagi. Kak, ini kami Iya? ada jargon. Oh, oke, jargonnya apa? Boleh kita coba yuk. Oke, kita coba ya Kak ya. Boleh. Oke. Salam literasi. Literat muda membangun budaya. Oke, bisa diulangi? Mungkin bisa handphonenya di Nena naikin lagi. Ya, saya kasih waktu untuk ulang. Gimana tadi? Kasih aba-aba. Jargonnya ya. Nanti Salam literasi. salam Literat literasi. muda membangun budaya. Literat muda membangun budaya. Tangannya begini. Iya, ini L. Ini kita bukan promosi salah satu pasangan Ini calon. literasi Ini empat. L. Literasi. L Jadi literasi. 2 ya. Iya, Biar iya. nggak ini. Iya, literasi. Ya, oke. Oke. Literat. Literat muda membangun Oke, budaya. literat muda membangun budaya. Oke, silakan. Oke, 1 2 3. Salam literasi. Literat muda membangun budaya. Oke, thank you semuanya dan Terima jangan kasih kemana-mana. SMA 6. Iya, terima kasih banyak semua untuk Duta Literasi Sumatera Selatan ya. 6PM jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di program acara selanjutnya untuk talk show spesial bersama Duta Literasi Sumsel. Ada Kak Odel, Kak Aulia dan juga Kak Siti sudah kita lalui bersama. Dan yang pastinya semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya ya. Ingat, jangan cuman omdo, jangan cuman ngomong doang ya, tapi laksanakan aksinya ya. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?